Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Feby Stefani dari tingkat 1 Teknologi Industri ingin mempresentasikan tugas fisika saya mengenai hukum 1, 2, dan 3 Newton. Ketika kita mendorong meja, kita memberikan gaya terhadap meja tersebut agar meja bergerak. Gaya yang diberikan saat kita mendorong meja dengan gaya yang diberikan saat kita mendorong lemari sangatlah beda. Tentunya, saat mendorong lemari, kita memberikan gaya yang lebih besar dibandingkan ketika kita sedang mendorong meja. Dinamika gerak ini ditemukan oleh ilmuwan fisika bernama Isaac Newton. Newton memperkenalkan 3 hukum dinamika gerak. Yang pertama mengenai kelembaban. Yang kedua mengenai hubungan gaya dengan massa dan percepatan. Yang ketiga mengenai aksi dan reaksi. Hukum ini menyatakan tentang kelembaban benda. Hukum ini mengatakan benda yang diam akan cenderung tetap diam. Sedangkan benda yang bergerak dengan kecepatan konstan akan cenderung bergerak dengan kecepatan konstan tersebut. Contoh dari aplikasi hukum ini adalah meja akan tetap diam sampai ada gaya yang cukup untuk menggerakkan meja tersebut. Contoh lainnya adalah mobil yang bergerak dengan kecepatan konstan akan terus tetap berjalan dengan kecepatan konstan jika tidak ada gaya yang diaplikasikan kepada mobil tersebut. Contohnya seperti gas dan rem. Jika digas, pastinya kecepatan mobil akan bertambah. Sedangkan jika direm, tentunya kecepatan mobil akan berkurang atau bahkan berhenti. Newton menyatakan hukum ini sebagai berikut. Setiap benda tetap dalam keadaan diam atau bergerak dengan kelajuan konstan pada garis lurus kecuali ada resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Rumus dari hukum 1 Newton ini adalah resultan gaya sama dengan 0. Hukum Newton pertama menyatakan benda cenderung mempertahankan keadaannya selama tidak ada resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Namun, apa yang terjadi jika terdapat resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut? Hasil eksperimen Newton menemukan bahwa benda tersebut akan mengalami perubahan percepatan. Ketika gaya yang bekerja searah dengan gerak benda, benda tersebut akan mengalami percepatan. Jika gaya ini berlawanan arah dengan gerak benda, maka benda tersebut akan mengalami perlambatan. Selain gaya mengubah percepatan benda, Newton juga menemukan hubungan antara gaya dengan massa benda. Hal ini disebabkan oleh semakin besar massa suatu benda, maka semakin besar gaya yang diperlukan untuk menggerakkan benda tersebut. Contohnya, kita memerlukan tenaga yang lebih besar untuk mendorong mobil daripada motor. Hubungan antara gaya dengan massa dan percepatan bisa ditulis dengan sigma F sama dengan M dikali A. Intinya, semakin besar gaya yang diberikan, semakin besar pula perubahan percepatannya. Arah percepatannya searah dengan arah resultan gaya. Hukum 3 Newton ini menyatakan bahwa gaya selalu muncul berpasangan. Hukum ini dinyatakan dengan ketika suatu benda memberikan gaya pada benda lainnya, benda kedua akan memberikan gaya yang sama dan berlawanan pada arah benda pertama. Contohnya, ketika pistol ditembakkan dan peluru keluar dari pistol, pistol juga terhentak ke belakang. Pada gambar ini terdapat 3 gaya yang bekerja pada kotak. Kotak ini tetap diam pada tempatnya. Gaya pertama senilai 16 Newton, gaya kedua senilai 9 Newton, dan berapakah gaya ketiga? Karena kotak ini diam, maka resultan gayanya sama dengan 0. Jadi, F1 ditambah F2 dikurang F3 sama dengan 0. F3 sama dengan F1 ditambah F2. F3 sama dengan F1-nya senilai 16 dan F2-nya senilai 9. Jadi, F3-nya 16 ditambah 9 sama dengan 25 Newton. Pada sebuah kotak dengan massa 110 kg, terdapat 2 gaya yang saling tegak lurus senilai 70 Newton. Berapakah percepatannya? Untuk mencari percepatan, kita memerlukan resultan gayanya. Resultan gaya didapat dari dalil Pythagoras karena
Gaya adalah merupakan besaran vektor. Jadi, sigma F sama dengan akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat dengan nilai F1 dan F2 adalah 70. Jadi, sigma F sama dengan akar dari 70 kuadrat ditambah 70 kuadrat. Jadi, sigma F sama dengan 70 akar 2 Newton. Massa kotak tersebut diketahui 140 kg. Jadi, percepatannya didapat dari rumus sigma F sama dengan M kali A, dengan A sama dengan sigma F dibagi M. Sigma F-nya 70 akar 2, M-nya 140. Jadi 70 dibagi 140 itu setengah, dikali akar 2, setengah akar 2. Jadi percepatannya adalah akar 2 per 2 meter per second kuadrat.